Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bagaimana cara mengetahui ustadz-ustadz yang cara berdakwahnya mengandung syubhat agar penuntut ilmu tidak salah dalam menuntut ilmunya? Wahai penuntut ilmu, Anda tidak perlu mencari ustadz-ustadz yang syubhat. Tidak perlu. Nggak perlu. Tugas antum adalah mencari ustadz-ustadz yang antum yakin dia berilmu. Dia tahu ayat-ayat Allah. Dia pernah belajar hadis-hadis Rasulullah. Dan antum yakin dia adalah orang yang tidak berani menyampaikan sebuah pendapat sebelum dia tahu itu ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu antum cari. Itu yang perlu antum ketahui yang mana orangnya. Untuk mencari jalan yang salah, untuk mengetahui jalan yang salah, terlalu pendek usia kita dan umur kita untuk mencari mana saja jalan yang salah itu. Untuk mengetahui siapa ustadz yang salah, siapa ustadz yang penuh dengan syubhat, terlalu pendek usia kita dalam menuntut ilmu, sehingga itu yang harus kita cari. Cari kebalikannya. Cari ustadz yang mengajarkan yang hak, yang kalau mengeluarkan pendapat kapanpun ditanya dalilnya dia akan menjawab. Kalau ataupun di dalam dakwahnya, di dalam ceramahnya, di dalam penyampaiannya dia tidak membawakan dalil tapi dia menyampaikan pendapat. Ketika selesai di majlis antum tanya, Ustadz tadi antum mengatakan ini, apa dalilnya Ustadz? Dia akan keluarkan langsung otomatis. Ketika itu juga. Kenapa? Karena dia tidak akan mungkin mengeluarkan pendapat kecuali dia sudah tahu ilmunya, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ataupun dia tidak menyampaikan argumentasinya di dalam ceramahnya, di dalam penyampaiannya, itu karena waktu, karena keadaan yang membuatnya tidak menyampaikan. Tapi sekali lagi dia tidak akan berani berkata sesuatu kecuali dia sudah tahu ilmunya dari Al-Quran atau di dalam hadis Nabi. Ini ustadz yang harus antum cari. Ketika ketemu ustadznya, lazimi ustadz itu. Orang yang benar-benar antum yakin tahu ilmu agama Allah dan tidak berani menjawab kecuali dengan ilmu. Karena usia kita terlalu singkat untuk mencari yang batil, untuk mengenal yang batil. Usia yang singkat ini gunakan, terutama penuntut ilmu, gunakan untuk mencari yang hak. Kalau yang hak sudah diketahui, hak sudah banyak antum ketahui, insya Allah kemampuan antum untuk mengenal yang batil akan semakin terasah. Akan semakin terasah. Orang yang sudah tahu jalan yang hak, dia lebih mudah mengenal jalan yang batil karena dia sudah tahu jalan yang hak. Ketika dia tidak tahu jalan yang hak, ketika itu kebatilan gampang menggulungnya, gampang menyambarnya karena dia tidak tahu yang hak yang mana. Justru banyakkan waktu kita untuk mencari yang hak. Kebanyakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicara yang hak dan bertanya yang hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya segelintir kecil sahabat Nabi yang bertanya tentang fitnah. Tak banyak. Perlu juga ada yang seperti itu, tapi bukan untuk kita para penuntut ilmu. Biarkan ahli ilmu yang berbicara. Jangan kita yang disibukkan. Dan kita sibukkan diri kita untuk mencari mengetahui yang benar. Anak ingin selalu memberikan contoh kepada kaum muslimin dalam hal ini. Kita kalau sudah tahu yang benar, mudah kita untuk mengetahui yang salah. Contoh, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita cara takbiratul ihram yang benar. Pelajari bagaimana cara takbiratul ihram yang benar. Bagaimana cara menyusun jari jemari yang benar, menyusun telapak tangan yang benar di dalam takbiratul ihram. Kita temukan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, memberikan suri teladannya kepada kita bahwa telapak tangan diarahkan ke kiblat. Jari jemari dibuat celah-celah, tidak dikatup seperti ini, tidak juga dibuka seperti ini, tapi dibuatkan celah-celah. Yukhallil baina asabi'ih, seperti ini. Ada celah-celah di antara jari jemari, tidak tertutup, tidak pula merenggang. Kemudian diangkat sejajar dengan bahu. Kalau diangkat lebih tinggi, ujungnya menyentuh sejajar dengan lemak yang ada di telinga. Telapak tangan menghadap ke kiblat.
Sambil diangkat membaca Allahu Akbar. Antum sudah tahu jalan yang hak. Antum sudah tahu bagaimana takbiratul ihram dan cara mengangkat tangan di saat takbiratul ihram yang hak. Allahu Akbar. Dengan mengetahui yang benar, antum punya kemampuan untuk mengetahui yang salah. Coba lihat, ada orang yang takbiratul ihramnya begini, Allahu Akbar. Benar salah? Benar salah? Di mana letak salahnya? Posisi telapak tangannya salah. Harusnya menghadap kiblat. Kok antum tahu yang salah? Anak nggak pernah ajarkan loh yang salah tadi. Allahu Akbar. Benar salah? Hah? Kenapa? Ketinggian. Dan ada satu lagi yang sering dilakukan oleh banyak kaum muslimin termasuk yang sudah rajin ngaji. Allahu Akbar. Sampai di bawah ya. Allahu Akbar. Benar salah? Salah. Kenapa? Kerendahan. Yang tadi ketinggian, yang ini terlalu rendah. Kenapa antum tahu banyak yang salah padahal anda nggak pernah ngajarkan yang salah? Antum sudah tahu mana yang benar. Jadi jangan habiskan banyak waktu untuk mencari mana yang salah. Habiskan banyak waktu untuk mencari mana yang benar. Dengan mengetahui jalan yang lurus, kita tahu jalan yang bengkok. Wallahu ta'ala alam.